Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Arianti dari Fakultas Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo dari Gabungan Sistem Informasi Geografi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi informasi geospasial, di mana materinya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu definisi geospasial. Geospasial atau ruang kebumian didefinisikan sebagai aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi yang diletakkan dalam sistem koordinat tertentu. Selanjutnya yaitu data geospasial. Data geospasial atau DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau keruangan, atau karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial atau IG menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 diartikan sebagai data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Selanjutnya yaitu informasi geospasi dasar terdiri atas peta dasar dan jaringan kontrol geodesi. Peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hipsografi, perairan, nama ruang bumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas bangunan dan fasilitas umum, dan penggunaan lahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemotretan udara, ponkometrik maupun pencitraan dengan sistem radar sintetik aperture radar atau biasa disingkat dengan SAR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 tentang informasi geospasial, tata kelola informasi IG yang baik memiliki yang pertama yaitu keterpaduan. Maksud dari keterpaduan yaitu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, baik pemerintah daerah dan setiap orang yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan informasi geospasial. Yang kedua yaitu keterbukaan, yaitu dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat mendapatkan informasi geospasial. Yang ketiga yaitu kemutakhiran. Maksudnya penyajiannya harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahan menurut keadaan yang terbaru. Yang keempat yaitu keakuratan, yaitu disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan data geospasial dan informasi geospasial yang teliti, tepat, benar dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu kemanfaatan. Maksudnya itu harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Yang keenam yaitu demokratis, yaitu harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran masyarakat. Selanjutnya yaitu informasi geospasial dasar, di mana informasi geospasial dasar atau IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Informasi geospasial dasar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu jaringan kontrol geodesi, di mana yang dimaksud dengan jaringan kontrol geodesi merupakan titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi informasi geospasial yang terdiri dari yang pertama yaitu jaringan kontrol horizontal nasional, yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal dan dimensi bagi informasi
geospasial. Titik-titik kontrol geodesi horizontal tersebut diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk benda fisik atau BM. Posisi titik kontrol horizontal mengacu pada suatu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Selanjutnya yaitu jaringan kontrol vertikal nasional, yaitu digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi IG berupa titik-titik kontrol geodesi vertikal dalam bentuk titik tinggi geodesi serta mengacu pada suatu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Selanjutnya yaitu jaringan kontrol gaya berat dan pasang surut laut, digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Data pengukuran gaya berat diperlukan untuk penentuan geoid yang selanjutnya dijadikan pendekatan reduksi jarak dari elipsoid bumi untuk menentukan tinggi. Nilai gaya berat di setiap pada jaringan tersebut mengacu pada suatu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Yang kedua yaitu pemetaan rupa bumi dan topomini. Yang pertama, peta rupa bumi. Peta rupa bumi atau topographic map dapat diartikan sebagai peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam atau asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum karena dalam peta bumi menjadikan sebuah unsur yang ada pada permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan, seperti tujuan pembelajaran di sekolah. Peta rupa bumi menyajikan unsur dasar hipsografi atau tinggi rendahnya medan atau relief, unsur hidrografi atau laut seperti laut, danau, sungai atau pola pengaliran, serta unsur vegetasi atau penutupan lahan. Peta rupa bumi memiliki karakteristik memuat gambaran tentang penyebaran luas dan karakteristik dari unsur fisiografi, topografi, morfologi, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh gambaran peta muka bumi. Selanjutnya yaitu topomini. Topomini adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis baik alam maupun budaya. Topomini meliputi pembakuan nama unsur geografi, alam dan budaya, penulisan, ejaan, pengucapan atau fonetik, sejarah penamaan dan korelasi nama dengan sumber daya sebuah unsur geografi. Pemetaan topomini juga dapat diartikan suatu rangkaian kegiatan penamaan unsur atau objek dengan melaksanakan identifikasi atau komplesi. Pemetaan topomini juga dapat diartikan suatu rangkaian kegiatan penamaan unsur atau objek dengan melaksanakan identifikasi atau komplesi lapangan melalui pengumpulan data informasi di lapangan. Jenis data pada topomini dapat dibagi menjadi dua, yaitu topomini buatan manusia atau budaya yang meliputi garis batas wilayah administrasi pemerintahan, bangunan, jalan, jembatan, perairan, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga data topomini alam yang meliputi sungai, danau, rawa, padang pasir, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh peta topomini yang ada pada Jawa Barat, yaitu topomini pembagian administrasi. Selanjutnya yaitu 3, pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Peta dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut, terutama kedalaman, jenis pantai seperti berpasir, berlumpur atau berbau, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan.
Peta informasi kelautan dan lingkungan pantai terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia atau LPI. Merupakan peta dasar di wilayah pantai yang mencakup daratan, pesisir, dan laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting berkaitan dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Yang kedua yaitu Peta Dasar Lingkungan Laut Nasional atau LN. Merupakan peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri dan aspek penting berkaitan dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Yang keempat yaitu pemetaan batas wilayah. Peta batas wilayah merupakan peta yang menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi daerah komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon fakta-fakta yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas tersebut. Selanjutnya yaitu informasi geospasial tematik. Peran informasi geospasial atau peta dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pertahanan keamanan. Informasi geospasial yang akurat dan akuntabel dapat mempresentasikan hubungan antara fenomena secara komprehensif. Pembangunan merupakan hubungan antara manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkat dan segala aspek dari pembangunan nasional. Ini merupakan salah satu contoh peta informasi geospasial tematik yang ada pada Kecamatan Punung. Itulah penjelasan singkat tentang materi geospasial yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.